Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, semoga Tuhan memberimu damai. Hari ini hari Jumat, hari Minggu biasa yang ke-20. Nah, saudara-saudara, Nabi Yehezkiel dalam bacaan pertama melukiskan bagaimana ciptaan baru dilaksanakan oleh Allah. Kalau Allah berkarya, juga tulang-tulang kering akan berubah menjadi kehidupan yang menampilkan dinamikanya yang mengagumkan. Hal ini mau menggambarkan karya Allah yang memberikan semangat dan harapan baru bagi bangsa yang hidup dalam kegelapan dan yang kehilangan harapan. Roh Allah memberikan pengharapan dan membangkitkan orang dari kematian akibat dosa dan keputusasaan. Nah, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, melalui Nabi Yehezkiel kita diingatkan akan pentingnya pengharapan. Ada banyak orang yang dalam hidupnya mengalami kekecewaan, mengalami kesepian, mengalami keputusasaan, kegagalan, dan kehilangan harapan untuk hidup. Kita diingatkan bahwa Tuhanlah satu-satunya harapan kita. Firman Tuhan mampu membangkitkan harapan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara umat beriman terkasih, kalau kita mengalami situasi demikian dalam hidup, atau juga kita menemukan orang-orang yang mengalami situasi yang demikian, datanglah dan bawalah mereka kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, penegasan itu menjadi amat kuat ditegaskan dalam Injil. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Saudara-saudara, hanya dengan mengasihi Tuhan dengan sungguh, kita bisa menghayati hidup yang sungguh bergairah, hidup yang sungguh hidup. Meski ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan kita alami di dalam hidup kita. Tuntutan mengasihi Tuhan yang memampukan kita menjalani hidup dengan suatu semangat kebangkitan adalah juga landasan bagi kita dalam membangun relasi kasih dengan sesama kita. Tuhan Yesus menegaskan tentang hukum yang kedua, dan yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kepada Allah membarui hidup kita, sehingga kita juga mampu mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, penting untuk disadari bahwa Allah juga menghendaki kita mencintai diri kita sendiri. Ada banyak orang yang jatuh dalam keputusasaan karena dia tidak bisa menerima dirinya secara realistis, secara apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, saudara-saudara, itu terjadi karena orang meletakkan gambaran dirinya pada citra atau gambaran dunia ini, bukan melihat dirinya sebagai citra Allah. Nah, kalau kita melihat diri sebagai citra Allah, bahwa kita berharga di mata Allah, bahwa kita dicintai oleh Allah, dan telah diciptakan baik adanya oleh Allah, maka sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk jatuh di dalam keputusasaan. Hanya saja, saudari-saudara yang terkasih, sebagai citra Allah yang terluka karena dosa-dosa kita, kita perlu terus berguru pada Kristus, gambaran citra Allah yang sempurna. Kristus akan menghantar kita mengalami kesempurnaan diri kita sebagai citra Allah, sehingga bersama Dia kita boleh mengalami kebangkitan dan keselamatan Allah. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, marilah kita terus berupaya mencintai Allah, karena cinta Allah itu yang memampukan kita mencintai sesama dengan sungguh,
sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam Ephata. It's time to share your talents.